Saya nama Om Lefri, berkunjung ke markas Kibar Roti. Sharingnya itu habis 1,5 M. 1,5 M. Agak murah loh ya. Itu bukan 1.500, bukan 1,5 juta, bukan 150 juta. 1,5 M. Jadi 1.500 juta ya Om ya. Untuk Danvalo itu cuma refleks lingkaran kepala. Jadi kalau noleh atau memperhatikan gerakan dia nggak cepat burung normal pada umumnya. Coba dikasih cewek cantik lewat. Langsung noleh. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang lagi hot, lagi rame-ramenya. Om Lalang, Ya, kan breeding dan velo. Sekarang tadi kan kita udah ngomong mengenai apa kesulitan anak. Kesulitan anakan. Sebenarnya dan velo ini awalnya dari apa sih Om? jadi Bisa Sejarahnya. Siap. Oke. jadi menurut literatur yang saya baca, Danvalo ditemukan di Amerika itu tahun 1986. 86. Jadi berapa puluh tahun yang lalu? Oh. 86. Saya belum lahir. Usia saya. Saya belum lahir. Tuwek dewe ya. Kedulan Danvalo lahirnya belum lahir. Oh sebenarnya Udah lama ya? ya? Udah lama. Sangat lama, puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun lalu. Terus kemudian berjalannya waktu tahun 2018 itu Johan Kip Belanda membuktikan keaslian itu benar mutasi sendiri apa termasuk Valo dengan yang lainnya. Dari kesimpulan 2008 itu Johan Kip menghasilkan Danvalo Visseri menyimpulkan kalau Danvalo itu memang benar-benar Berbeda dengan dengan Valo yang lainnya. Oke. Dengan Valo yang lainnya. Jadi di situ kesimpulannya Danvalo berbeda dengan Valo lainnya. Valo lainnya genetikanya sendiri, mutasi sendiri. Pada tahun 1986 tersebut dan velo pertama kali tahu nggak visualnya seperti apa ya Om? Pertama kali ditemukan di Personatus. Oh Personatus ya. Di kepala hitam. Jadi ya kayak burung yang dibilang cemong gitu. Gitu ya, masih nggak karuan. Setelah itu ditemukan di mana tadi? Di Amerika. Di Amerika. Wah, di Amerika. Setelah itu dikembangkan terus sama. Setelah itu ya kan 2008 itu oleh Johan Kip Belanda diuji coba keaslian mutasi tersebut. Dari dites breeding terus dipahami sifat mutasinya akhirnya disimpulkan kalau Danvalo ini memang Mutasi sendiri. 2008. Terus di situ juga ada cerita dari peternak Spanyol. Dari satu induan bisa mengeluarkan dua Danvalo yang berbeda. Jadi yang pertama itu memang visualnya genotipnya sangat-sangat mengarahkan memang ke Danvalo. Yang kedua visualnya mirip lebih ke pastel. Cuma di situ diambil kesimpulan bahwa jadi kalau pairing Danvalo harus benar-benar seleksi dalam artian nggak bisa kita gabung ke Jumilamin mutation ya contohnya kayak Danvalo ini disilang sama pastel sama P nanti anaknya
buyar ya. Buyar lagi. Jadi buyar harus lagi. memberikan lagi. Jadi benar-benar dijaga. untuk breeding dan fallow ini teman-teman, informasi dari Om Lalang adalah jangan di pairing dengan dimelanin ya, dimelanin mutation. Terus jangan di pairing juga dengan pastel. Ya, jangan di pairing juga dengan split ya, atau split ino. Nah, itu sangat rawan pasti nanti bakal rancau kalau ada split ino. Jadi teman-teman di sini saya tekankan kalau mempunyai dan fallow jangan asal mempairingkan atau menjodohkan. Jadi harus tahu benar-benar asal usul induknya membawa split ino dan lain-lain enggak. Itu sangat penting. Sangat penting ya. Karena apa? Karena nanti kedepannya kalau sampai burung tersebut pairing dan fallow ini split ino dan split lain-lainnya, nanti anaknya bakal jadi kontroversi. Tidak teridentifikasi. Tidak teridentifikasi juga. Punya gen dan velo tapi anaknya lutino. Nah, buyar. Nah, ini faktor kepercayaan juga tinggi ya. Iya. Kalau gitu apa sing tuku? Jadi pertanyaan lagi Om Lalang. Iya. Apa sih bedanya kalau secara visual antara dan fallow sama pil-pil pekat? Nah, ini lagi rame juga Lagi nih. rame. Soalnya kalau kita lihat langsung, ya kan kita langsung lihat visual, saya sendiri kan sudah sangat banyak menghasilkan pil-pil pekat. Ya, Bisa dicek di Facebook. Marketing saya yang bisa buat jualan itu di Surabaya itu sangat banyak memposting pil-pil pekat. Sebenarnya kalau kita lihat langsung itu baru tahu perbedaannya. Tapi kalau kita melalui foto itu repot untuk membedakan. Karena benar, tiap kamera itu hasilnya beda. Jadi kalau kita lihat ini sudah kelihatan sangat beda dari warna mata. Beda. Terus sayapnya itu kalau pel fallow itu coklat. Kalau pil-pilo coklat, kalau dan fallow? Kalau dan fallow abu-abu. Abu-abu. Jadi saya ada perbedaannya. Ya kan kapan hari sempat foto, jadi saya punya pel fallow sangat pekat. Jadi saya foto, saya buka sayapnya itu sangat kelihatan coklat. Bedanya ya, bedanya. Itu pel fallow pekat coklat. Tapi kalau yang dun fallow kelihatan abu-abu. Abu-abu. Jadi itu. Ada lagi Om Lalang selain dua itu Cukup mata itu. sama Terus sayap. iya, mata sama sayap. Kalau ada yang bilang kuku itu Sama kaki, warna kaki. Warna kakinya pastinya lebih gelap. Lebih gelap ya Lebih dari gelap, fallow pekat juga. Betul. Nah. Lebih gelap. kalau misalnya nih ada mungkin kan kita semua teman-teman juga pasti ada yang kepingin shortcut. Nah, shortcut itu jalan pintas. Jalan pintas, saya kepingin menciptakan sebuah velo pekat yang nantinya mau dijual dan velo ya gitu. Itu bisa jadi enggak kira-kira itu? Atau nanti malah jadi permasalahan Lala? Iya kan kembali lagi ya, karena dun fallow pun bisa visualnya bisa melukai pel fallow ya kan. Jadi kembali lagi ke kepercayaan dan track record peternak tersebut. Jadi ya kita beli kan pastinya kan kita tanya detail itu asal-usulnya di mana. Terkadang kan orang menyampaikan, oh ini aku cuma dapatnya gini pekat, kalau kamu beli mahal ya silakan beli mahal. Ya terserah itu kan mereka jual beli, mereka jual beli ya. Jadi yang utama ya kepercayaan ya kan, track record peternak tersebut. Tuh, jadi kalau mau jual anakan dan velo atau split berarti harus punya Dan fallow. Betul. Jadi buat sobat Republik Burung, dan fallow ini dan pil-velo ini adalah mutasi yang berbeda. Dan mereka tidak sama atau tidak satu alel. Jadi kalau mereka disilangkan pil-velo sama dan fallow tidak ketemu mata merah. Yang keluar adalah mata hitam. Itu sudah di tes breeding sama Johan Kip Belanda ya. Sudah di tes breeding juga dan emang kenyataannya begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman Republik Burung, satu kalau mau beli harus track record peternak jelas. Kedua, tahu perbedaannya mana dan fallow, mana pil-velo pekat. Ini yang berbeda. Terus kedua, siapkan dananya. Yang ketiga tuh. Oh, yang ketiga ya? Yang ketiga. Oke, sekarang Om Lalang, dana untuk meminang sebuah dan fallow itu yang disediakan berapa nih? Minimal ya. Ya. Sekarang ini di pasar Indonesia dan fallow minimal harganya 200 juta.
200 juta. Visualnya seperti apa? Visual apa? Visualnya green split blue atau visual blue. Atau visual blue. Untuk mutasi tertinggi dan valonya yang ada di Indonesia yang termahal apa? Saya pernah apa itu dulu itu pernah tahu punyanya Go-Hunter Jakarta, itu keluar Blue Valo Opaline Violet laku sebesar 400 juta. 400 juta. Luar biasa teman-teman. Siapa ya yang beli? Orang Surabaya ya kayaknya. Siapa tahu kita punya kesempatan buat ngobrol kan? Ya, apakah udah berproduksi apa belum ya? Betul. Ya, teman-teman. Jadi kita datang di Kebar Eksotik ini juga ternyata melihat satu dan Valo juga bisa berproduksi secara normal, mulai dari seplitan, terus dari indukan dan asal syarat-syarat tadi itu terpenuhi semua. Ya. Jadi syarat breedingnya apa terpenuhi. Terus pola asupan makan juga sama ya? Sama. Dengan labet-labet sebelumnya ya? Sama. Jadi nggak ada beda teman-teman. Jadi buat teman-teman semua Republik Burung, kalau mau breeding dan Valo, udah nggak ada keraguan nih. Nggak ada keraguan. Ya kan? 2020. 2021. April 2021 semangat baru. Semangat baru buat teman-teman yang lain. Nah. Seperti sebelumnya kita udah interview kayak Om Lukman, Om Lukman, Ilham dan ya. yang lain, bahwa di saat malah orang-orang yang sukses ini di saat yang lain pada surut mereka malah ngegas. Hasilnya dirasakan tahun depannya. Iya. Seperti itu. Jadi tetap semangat loh ya. Iya. Ya, Om Lalang. Ini sebelum kita mengakhiri segmen di ngobrol soal dan Valo ya. Valo ya, benar. Punya kata-kata nggak Tipan buat breeder-breeder di Indonesia? Ya, yang mau breeder pemula, mau breeder yang Dan Velo atau Pil Velo atau Biola atau seluruh breeder-breeder yang ada di Indonesia biar tetap semangat nih. Silakan. Oke, ya. Jadi untuk saat ini memang dari tahun-tahun sebelumnya saya lakukan survei hobi yang sangat-sangat menguntungkan masih di lovebird. Masih di lovebird. Jadi meskipun keadaan kayak gini ekonomi karena Pandemi ya kan, kita nggak perlu khawatir atau apapun. Kalau kita ternak itu pastinya nanti kembali modal dan untung. Tergantung nanti harga pasar ini tinggi, naik lagi ya Bang? Rendah. Jadi kalau harga tinggi kan otomatis kita balik untung. modalnya cepat. Tapi kalau rendah kan balik modalnya agak lama itu aja sih. Jadi tetap semangat, tetap konsisten. Sayang kalau lovebird ini yang sangat-sangat luar biasa, beberapa orang sudah meninggalkan karena hobi lainnya. Karena itu dulu pernah saya alami sendiri. Saya sendiri pernah mengalami timbul kejenuhan di lovebird ini. Saya mencoba untuk memelihara parrot, kayak makong, terus kakak tua, terus dan lain-lain. Itu dana yang saya keluarkan juga nggak sedikit. Terus setelah mengalami itu ya kan, akhirnya saya berpikir ulang. Ini dulu kalau saya belikan dan Valo uangnya sudah berlipat-lipat. Tapi sekarang berhubung main parrot itu ya, yang dihasilkan juga nggak sesuai yang diharapkan, nggak maksimal, kurang maksimal. Alias jangan selingkuh hobi. Fokus dulu mungkin ya, karena dan jangan lupa kalau upgrade materi wajib ya. Harus. Jadi dunia lovebird ini ramenya kan mutasi ya. Kalau mau ada mutasi baru ya harus ngikuti upgrade-nya, gergetnya kan di situ. Betul. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin channel kita, tetap di Republik Burung. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Soalnya kalau nggak subscribe, Oribu Soro.